wa tis'ina da'in aisaruha alhamu hadithun hasanun rawahu Abi Dunya. Kata Nabi, la haula wa la quwwata illa billah, lafaz zikir la haula wa la quwwata illa billah itu dawaun, obat, mintis atin watis ina da'in, dari 99 penyakit. Aisaruha yang paling gampangnya itu bisa dari yang paling mudahnya, yang paling rendahnya itu penyakit, yaitu alham, menghilangkan rasa sedih. Dan Nabi di sini ngajarin, ngasih tahu bahwasanya ada zikir yang bisa ngilangin 99 penyakit. Kalau makanan ada apaan menghilangin penyakit? Habatus sauda, habatus sauda, obat namanya habatus sauda, itu obat ngilangin penyakit. Atau madu bisa. Nah, di sini ada zikir yang diajari nama Nabi, yaitu lafaz la haula wa la quwwata illa billah. Yang paling rendahnya, yang paling mudahnya dihilangin dengan zikir la haula wa la quwwata illa billah itu rasa sedih, rasa galau. Kalau kita lagi sedih, entah itu habis diputusin sama cewek, atau lagi sedih hilang kerjaan, atau lagi sedih kagak punya duit, banyakin baca la haula wa la quwwata illa billah. Bisa dapet cewek lagi tuh, apa langsung dapet kerjaan habis begitu, apa duit langsung banyak. Bisa jadi, karena artinya aja udah la haula, tidak ada yang bisa mengubah, membolak-balikan, dan tidak ada yang punya kekuatan baik gerakan kita yang masih rezeki kita kecuali Allah. Artinya dari lafaz itu, zikir itu intinya pasrah sama Allah. Nah, dari hadis ini berarti kita diajarin redo, pasrah. Dengan baca zikir itu yang artinya nggak ada yang bisa mengubah, nggak ada yang memberikan kekuatan kita lagi sedih kecuali Allah. Itu artinya kita harus disuruh pasrah, disuruh berpegang teguh hanya kepada Allah. Nah, semua penyakit, semua kesedihan, kegalauan, kegundahan yang kita rasain itu semata-mata dari Allah. Dan gak ada yang bisa ngilangin itu semua. Gak ada yang bisa ngilangin sedih jadi senang. Gak ada yang bisa ngilangin orang punya duit jadi punya duit kecuali Allah. Gak ada lagi. Hanya ini Nabi ngajarin biar kita pasrah, redo, iktimat, berpegang teguh semata-mata kepada Allah. Kan gak mungkin tiap orang kagak bakal sedih, ada gak? Gak mungkin. Duit banyak, kerjaan lancar, pasti senang deh begitu, gak bakal sedih. Itu orang gila.
kita juga orang gila tuh ada nangisnya kan ya. Sekelas apa namanya tuh yang kayak orang di Indonesia. Hah? Orang paling kaya di Indonesia apa? Apaan? Dulunya kita bilang, gue yang paling kaya lah. Jangan bilang ono. Si Raffi Ahmad, kan? Kenal Raffi Ahmad? Lagi pergi haji loh dia. Kan kaya banget ya, alatannya di TV, awas gitu ya. Siapa yang ngutang semua kan? Apalagi yang artis yang kaya-kaya, emang dia selamanya senang itu. Enggak mungkin, pasti ada sedih. Orang yang buta banyak, kerjaan aja, belum tentu dia gila banget hidupnya. Belum tentu bahagia, pasti ngerasain namanya sakit, namanya galau, namanya susah, itu pasti dia ngerasain itu. Makanya Nabi ngajurin kembali lagi ke Allah. Yang bisa mengubah penyakit, yang bisa mengubah galau, yang bisa mengubah kesulitan kita, ya Allah. Nabi ngajurin banyakin baca la haula wala quwwata illa billah. Pernah lihat mobil jalanan, pernah lihat mobil, nah mobil. Bukan ada tulisan Arabnya ya. Ada yang Sallu ala Muhammad, ya kan? Ada yang Bismillah, ya kan? Ada yang Masya Allah, ada yang la haula wala quwwata illa billah. Itu mah mobilnya suruh zikir ya, dia mah kagak. Soalnya ditempelnya di mobil dan nyuruh zikir orang lain. Kalau di luar, coba kalau di kaca depan ada ke dia kan, yang ada apa? Ini nubruk. Dia ngingetin orang suruh zikir. Ada yang ada min fadli Rabbi. Banyak faedahnya nulis-nulis gituan di banda kita ya. Punya rumah tak gede, walaupun rumah kecil, terus depannya Masya Allah, harga min fadli Rabbi. Ini dari kelebihan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini rumah nggak bakal ada kalau bukan karena Allah. Itu mobil, gua punya mobil cakep angkot Channel 5 atau D22 gitu. Agak mungkin gua punya angkot dari Allah. Ini ngingetin tuh. Nah, itu kan cakep tuh mobil tuh yang kita zikir. Oh yang punya merah, yang punya bulan puasa dan mobil rokok ya. Lalu di sana cakep juga. Nah itu ngingetin kita suruh tafwid, ya. Suruh berpasrah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, kata Allah gitu. Dan aku pasrahkan amri, urusanku kepada Allah. Pokoknya kalau lagi puyeng, lagi susah, lagi apa baik, itu lagi sedih, itu pasrahin sama Allah. Wajar kalau sedih-sedih dikit wajar ya. Yang lagi baru diputusin kan ya pasti itu galau, lagi baru dipecat di PHK, baru kehilangan motor. Ada yang baru resign dipecat. Wajar itu stres dikit, ada yang baru kehilangan motor, wajar, manusiawi, cuma jangan kelamaan. Kalau kelamaan, ya itu sian baginya. Kudu bangkit semata-mata, ya itu urusan Allah. La haula wala quwwata illa billah, itu obat dari 99 penyakit. Bayangin aja dong, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan giliran cewek cakep, la haula wala quwwata illa billah, cewek cakep banget ya. Ya begitu giliran yang enak doang nyebut begitu, tapi nggak diprototin. Kalau gini lagi susah mah nggak mau begini amat ya Allah ya, kagak boleh begitu, ya kagak bagus. Dunia lagi susah ingat Allah, orang mau banyak, lagi senang lupa, lagi susah ingat, kebanyakan begitu. Dunia lagi senang kayak, lagi susah kayak gitu. Nah ini Nabi ngajurin memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah, buat
buat nyadarin kita bahwasanya semua yang ada pada diri kita, yang kita kerjain, yang kita lakuin, yang kita pengenin, itu semata-mata memang ketentuan dari Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita, kagak. Tapi semuanya itu kekuatan untuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa ngalangin musibah, mencegah keburukan yang datang kita. Gak ada yang bisa ngasih kebaikan ke kita, ngasih rezeki ke kita, kecuali atas kehendak dan keinginan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ngerasainnya kita kayak budak di depan tuannya. Budak atau budak? Film Ipin-Ipin tuh banyak. Budak ngerasain seorang budak sama tuannya. Nah, kita begitu di depan Allah, ngerasain kayak kita di budak. Mau bagaimana kayak Allah yang ngatur, itu suka-suka Allah. Mau kita dikasih banyak, mau dikasih dikit, mau kagak dikasih, udah. Jangan lagi teriak kayak keburu sini belonan kan. Yang Allah udah duluan gitu belonan, karena kita di depan. Ya udah mau ngatur, jangan lagi dirampas itu. Berantem yang ada. Oh ya, banyakin la haula wala quwata illa billah selain zikir-zikir yang lainnya. Biar ngerasain ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Lagi ingat lagi susah, la haula wala quwata illa billah. Hadis yang ke-56, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis cakep ya. Kata Nabi, yassiru, permudahlah kalian, gak ngasih gampang. Wala tu'assiru, dan janganlah kalian mempersulit. Basyiru, berilah kabar gembira. Wala tunafiru, dan jangan kalian membuat orang pergi lari. Maksudnya apa? Yang pertama, yassiru wala tu'assiru, kasih orang lain kemudahan, jangan nyulitin orang lain. Itu dia sama kita gitu ya. Mudahin urusan orang lain, jangan dibikin sulit. Kan sekarang mah dibalik ya. Kalau ada yang sulit, ngapain? Yang gampang, gitu ya. Padahal Nabi dulunya kasih gampang aja orang lain, kasih pilihan ke orang lain, kasih kemudahan ke orang lain. Jangan bikin orang lain sulit. Sekarang yang berobat, yang sulit, yang bayar duit kok malah BPJS. Ya kan? Kuliahnya sama kan ya? Kuliahnya sama, sama-sama bayar, cuman bayarnya beda. Gitu. Nah itu. Artinya apa? Kalau kita ada di posisi berurusan sama orang lain, kalau ada pilihan yang mudahin orang lain, ambil yang itu. Kasih pilihan yang paling gampang. Jangan yang paling sulit. Kalau jadi guru, bikin soalnya gampang gitu ya. Jangan bikin yang sulit. Kalau jadi bos, ya kan, ngasih kerjaannya gampang. Artinya itu ada step-stepnya. Enggak mungkin kan baru kerja sehari udah langsung dipecat. Ada juga. Jangan
tuh asiru, jangan kebangetan keras, jangan kebangetan nyulitin orang. Kata Nabi juga kama tadi tidak, sebagaimana yang kita lakuin itu ke orang lain kan bakal dilakuin ke kita. Kalau kita nyulitin orang lain, nanti hidup kita dipersulit. Kalau kita gampangin urusan orang lain, mempermudah urusan orang lain, ini balasnya juga begitu. Al jaza ala jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Yang kita dapetin balasannya ya sama dengan kita berbuat. Basyiru wala tunafiru. Basyiru kasih kabar yang gembira. Jangan bikin orang lain lari. Enggak ada itu orang yang ceramah, orang yang ngasih ilmu. Guru-guru kita nggak ada itu ceritanya tentang neraka. Lu nggak ada. Lu kalau sholat bakar, bakar. Lu kalau puasa ditusuk. Nggak ada yang begitu. Pasti ada basyir, pasti ada kabar gembira. Balasannya begini kalau sembahyang begini. Nah, tunafiru, jangan bikin orang lain, termasuk amaliyah ibadah kita, syariat kita. Jangan bikin orang lari. Orang mau pakai kolor, orang boleh masuk masjid. Bocah kecil bercanda di masjid, bukannya di tegur, dinasihati, diusir. Urusan boleh. Anak kecil dilarang masuk. Bagaimana dia besok mau ke masjid? Model-model begini. Gimana mau ke masjid? Orang dia kecil dan boleh masjid. Ya dikasih dia. La tunafiru, jangan keras, jangan bikin orang lari. Jadinya lama-lama boleh urusan ibadah, nggak bakal mau. Kalau kita kebangetan keras, bikin orang lari, ceramah isinya, gimana ngaji. Nabi aja datang di Allah utus memang yang pertama itu basyiron, ngasih kabar gembira, ya kan? Yang kedua nadhiron, ngasih peringatan. Tapi lebih banyak Nabi ngasih kabar gembira. Nah, itulah Islam. Nah, makanya Islam itu agama Islam tadaruj, pelan-pelan, step by step. Nah, mungkin bocah kecil tiba-tiba baru lahir udah suruh sembahyang, kan ada kan? Nggak ada itu. Coba kalau emak babanya Islam baru lahir udah suruh langsung sembahyang. Baru lahir, udah sembahyang betul. Udah gede sembahyang. Pelan-pelan sampai umur berapa? Kalau umur 7 udah disuruh dari kecil diajarin. Umur 10 tahun udah digebukin kalau kagak mau sembahyang, kagak mau puasa. Nah, itu agama itu. Basyiru wala tunafiru. Nah, kalau udah ke taklif baru masih. Intinya dari hadis ini, ahwal keadaan kita dalam bersosial, yang pertama yassiru wala tu'assiru. Gampangin orang, bukan gampangin orang nantinya dia punya utang gampang, berbayar juga dia begitu. Termasuk minjemin duit orang itu masuk di sini. Yassiru wala tu'assiru. Kalau orang lagi susah banget, dia nggak bakal minjem kalau kagak butuh. Kita lagi kagak ngasih itu dia, ngasih kemudahan ke dia. Kecuali mungkin minjem doang agak menambah bayar. Tadi galakan dia sekali-kali menjauh kasih gitu. Muatan tuh. Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, kasih yang enak-enak. Dan diomelin mulu baru kerja udah diomelin dia besok kan kagak bakal kerja. Kasih jalan-jalan, kasih ini. Betul, agama begitu aja. Kapan ada waktunya keras,
kapan ada waktunya lembut. Nggak semata-mata lembut terus. Kapan ada wayanya ini halal, kapan ada wayanya ini haram. Hadis yang ke-57, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Haditsun shahihun rawahu Ahmad. Yaumul qauma menjadi imam akan suatu kaum, satu jamaah. Aqra'uhum, siapa yang paling bagus dari mereka bacaannya lil Qur'an. Lil Qur'ani, bagi Al-Qur'an. Haditsun shahihun rawahu Ahmad. Nah, ini Nabi ngajarin kita bab tentang sholat jamaah. Siapa yang paling pantas jadi imam sholat jamaah? Ini khususnya yang pada megang sholat, yang pada megang masjid, yang kalau lagi pergi jalan-jalan kudu sholat jamaah. Ya suruh yang bacaan Qur'annya paling bagus. Yang pertama, berarti apa sholat jamaah? Ini kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita disunahkan sholat berjamaah. Karena Nabi bilang, sholatul jamaah nanti afdulu min sholatil fardhi. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Sab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Nah, bedanya sama sembahyang dewek. Berarti mau keadaan bagaimana juga usahain kita sembahyangnya jamaah. Nah, terus kalau yang bakal jadi imam siapa? Yang kudu jadi imam berarti ini Nabi bilang ya umul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Yang jadi imam buat sholat jamaah itu yang baca Qur'annya paling bagus. Apa yang dimaksud baca Qur'annya paling bagus? Suaranya yang bisa melengking-melengking, ya. Yang anak 5 ayat 1 nafas, apakah itu? Ya Allah, amin. Yang cepat apa bagaimana? Yang suaranya bagus, bagaimana? Nah, tapi yang aqra'uhum lil Qur'an maksudnya yang paling mungkin, yang paling bagus baca Al-Qur'annya sesuai dengan tajwid, fasih, sekalipun suaranya agak enak. Ada 2 misalnya, yang satu suaranya cakep, vokal hadroh, ya, vokal hadroh kan rata-rata cakep ya. Tapi giliran suruh baca Fatihah, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang short jadi sin atau jadi shin, yang hamzah jadi ain, yang ain jadi hamzah. Contoh salah, ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta, balik tuh. Apakah yang begitu? Tapi suaranya bagus, dia berkalah loh. Udah sampai main di mana-mana dia dipanggil. Mana-mana bawa mix itu begitu. Jadi ada amin semua. Mana-mana bawa. Apakah penyanyi? Tidak. Tapi yang mungkin yang baca Qur'annya cakep walaupun suaranya jelek. Ada atuh baca Qur'annya cakep tapi nadanya begitu datang. Tapi pasnya bacanya rapi, pas, panjang pendek pas, makhrajnya pas. Apalagi tuh tajwidnya, hukum bacaannya pas. Itu dia. Satu lagi, apakah dengan begitu cukup? Belum. Yang Nabi maksud di sini aqra'uhum lil Qur'an, itu yang baca Qur'annya bagus plus
hukum fikihnya juga ngerti. Tuh, suara udah bagus, baca Quran bagus, tapi hukum fikihnya kagak paham. Bayang gak dia, suara bagus, ikutin ada dia begitu. Quran bagus cakep, tapi kagak paham itu yang membatalin sholat itu apa, rukun sholat apa baik, wudunya belum benar, tapi gara-gara itu bacaannya bagus disuruh maju. Tuh kata Nabi, aku umumil Quran maju. Apakah itu? Ada. Jadi kalau zaman dulu di konteksnya Nabi ngomong aku umumil Quran, para sahabat itu dia udah baca Quran cakep, hafal Quran, plus ngerti hukum fikih. Yang syarat wudu apa, yang batalin wudu apa, yang ini apa. Kalau sekarang banyak orang suaranya cakep, ngaji Qurannya bagus, blocking, tapi dia kagak ngerti tuh. Sujud baik kakinya kagak nempel, kakinya mungkin gitu sujud, kagak nempel ke tanah, kagak nembus begini. Sok sah sebaiknya kagak sih. Apakah itu yang perlu jadi imam? Nah, mau suaranya dia bagus, mau dia tajwidnya bagus, ori, tapi pas sembahyang kakinya nggak begini, sah, nggak sah dirinya tuh. Apakah dia layak jadi imam? Ada. Jadi konteksnya yang pantas jadi imam yang bacaannya bagus, yaitu juga yang ngerti hukum fikih, dasar-dasar fikih. Dan cuma mentang-mentang masuk Quran tuh malah tuh suara gue bagus, baca Quran gue bagus, gue udah MTQ di mana gue udah mau nyalain, mau offline, gue udah kenal, berarti gue yang maju. Oh gitu, tahu-tahu bersujud ngangkat begitu, ngangkat kakinya, sah, kita gas. Itu yang suruh maju gitu bang. Nah, kalau ada yang sama bacaannya bagus, kemudian dia tahu syarat-syarat sholat, rukun sholat, yang batal sholat, lebih ngerti daripada ini di bawah, ya itu yang maju. Atau dua-duanya, atau salah satunya suaranya nggak bagus, tapi baca Quran sama-sama aktif. Yang satu ngerti fikih, jadi yang maju. Bukan yang kagak ngerti, itu banyak sekarang orang yang bagus. Jadi imam betul pas ngangkat, nah begitu ada tuh. Ya dorongan saya cerita lagi ceramah di mana? Saya buka puasa bersama. Beliau cerita. Pas itu baru banyak kiai. Tahu-tahu dia jadi imam bocah mahasiswa dari salah satu kampus Al-Quran, posisi itu namanya. Berarti kan kalau kampus Al-Quran itu kan Al-Quran, suaranya cakep ya, Al-Quran itu cakep. Pas sembahyang, pas sujud kakinya atas kagak nempel begini, kagak rasa itu mengaku dia lagi jadi imam. Berarti penting tuh banyak berarti orang pada ngapal Quran, tapi kan hukum masalah sembahyang baik belum rapi. Berarti yang dulu jadi imam, yang bukan umi, yang bukan nggak ngerti tajwid, nggak bisa baca Quran, pakaiannya kagak rapi, jangan jadi imam. Plus, berarti dua, pakaiannya jangan rapi, plus tahu hukum-hukum dasar dari ilmu yang bisa bikin sembahyang sah. Baik dari wudu, karena sholat urusannya sama wudu, berarti dari wudu sampai selesai sholat itu yang layak jadi imam. Cuma yang jadi masalah kadang ya, kalau di masjid, apalagi masjidnya banyak orang tua ya kan, yang ribet dulu itu baca dia enak gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka.
Kemudian bang, ya kok kasih apa kok yang lain? Ada juga bocah yang pulang mondok sudah jadi imam itu dia. Ya, udah dia makan mondok baca Quran cakep, apalagi itu ngerti juga dia mau pikir dasar dan ngerti sudah jadi imam. Lah kali itu, orang banget orang apaan sih lu bocah gitu, Mekah, itu gitu kan. Iya benar udah suruh ngajarin dulu yang pakih dulu dan yang bagaimana yang akok ya. Pakih berarti kan ngerti baca Qurannya cakep, atau ada yang ngerti banget ini tapi baca Qurannya kagak rapi ya, nggak pasai, baca pakaiannya kagak benar tapi pakih ngerti ilmu fikih, apa dia yang maju? Kagak. Dia ngerti fikih tapi bacaannya pakaiannya kagak rapi, apa dia yang maju? Kagak. Yang maju mana? Ya dua itu juga, baca Quran yang cakep, pikir saya ngerti. Ada yang tadi ngerti pikir tapi baca pakaiannya nggak rapi, banyak artinya nggak sesuai sama ilmu tajwid yang bisa bikin batal sholatnya, lahan namanya, merubah makna. Itu yang bahaya. Berarti dua-duanya rumit ya. Berarti intinya apa? Belajar ngaji Quran, betul. Belajar ngaji benar-benar, khususnya Fatihah. Karena kalau kita melanang bakal jadi imam, ya kan? Kita bakal jadi imam, sekalipun gak imam di masjid. Kalau lagi sembahyang sama anak bini, udah rapi bacaan biar sembahyang sah. Belajar Quran. Yang kedua berarti ya baca, belajar fikih dasar biar semakin sah sembahyangnya diterima. Nah dari hadis ini juga memuliakan ahli Quran, disunahkan memuliakan ahli Quran. Itu Nabi waktu perang apa ya, nguburin 2 orang saudara ada apa? Tanya sama Nabi, itu perang apa sih? Dua-duanya alim, dua-duanya ini sama ada Quran tadi. Tapi ditanya siapa yang hafal Quran dari salah satunya? Yang ini. Ya semua. Ya udah dia duluan yang dimasukin ke liang. Wah, sampai mau mati aja dikasih spesial. Kenapa? Kita menghormati orang yang baca Qurannya lebih bagus. Makanya suruh mati. Ingat yang tadi saya bilang, Quran kalau bikinnya lebih cakep biar jadi imam. Memang kudu menghormati, dahuluin ahli Quran. Kalau sekarang, kalau dulu ahli Quran ya ahli fikih, ahli Quran sama dengan ahli fikih. Ya, kalau sekarang orang yang bisa suara melengking, qori, udah dibilangnya ahli Quran. Padahal mah dia bisa baca Quran cuman ayat yang dia qoriin doang. Siapa ada mungkin qori itu suruh baca Quran yang nggak semua qori ya, ada sebagian qori yang saya tahu, yang saya dapetin itu teman saya suruh baca Quran yang lain, ayat-ayat yang lain yang dia kagak pernah melengkingin, kagak rapi bacanya, panjang pendeknya kagak rapi, hukum normatif kagak rapi, nggak bisa dia kayak orang baru baca Quran. Maksudnya cara anak gue yang mau bacanya. Tapi kalau giliran ayat yang dia apa langsung qori mulu dan apalagi suami roja menjul Quran, apalagi muamalah, nikah, haji, itu kan udah ada ayat-ayatnya. Itu cakep, tapi dia baca murotal, ribet. Ada sebagian yang begitu, berarti itu mah kurang jelas. Berarti kita juga kudu sering-sering jelas Al-Quran, biar baca Quran. Nah, seenggaknya bisa ngajarin anak ini. Nah, ini ihtiram wa taqdim li ahli Quran, muliain
dan duluin daripada ahli Quran. Ini yang Nabi ajarin ke kita buat jadi imam, yaitu kalau ahli Quran. Ahli Quran dulu berarti ahli fikih juga dia kan. Kalau sekarang Allah dalam arti apa enggak. Ada lagi Nabi juga bilang akbaruhum sinan, yang umurnya lebih tua. Kalau umurnya tua baca Fatihah yang agak rapi, kalau lagi mau maju kan, kedua kita di belakang. Itu jadi karena urusannya sembahyang jamaah sah agak sah. Gara-gara si imam adalah ayat atau lahan kalimat, merusak kalimat yang bisa berubah makna, itu jadi bahaya. Sembahyangnya bisa jadi kagak sah. Harusnya ada tasdid tapi kurang tasdidnya, bisa jadi kagak sah urusan. Nabi nyuruh aqra'uhum lil Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Nah ini tinggal 2 hadis lagi. Insyaallah bulan depan kalian kita ganti kitabnya lainnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang panjang, Allah kasih kita kesehatan dan juga istiqomah biar bisa hadir pengajian dimanapun itu, menambah ilmu. Enggak lihat siapa gurunya, enggak lihat siapa apa yang diajarin, siapa gurunya, dimanapun itu dulu muncul ilmu sampai kita mati wajib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ashhadu binati man asabuhu tuhil quluba tuhayjul asjana wallahu badana alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fis sarair bad'a limadihi safwati rabbina wa hadana wa idil tazajna bil mawaddati hauna narfa'u aidi faqrina wa raja